Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan teknologi web service perancangan proyek Vigenesia. Kelompok kami terdiri dari Alfian Dwi Putro, Rahmat Pradito, dan saya sendiri Yonatan, lalu Koiria, dan Julkipli. Baik, langsung kita mulai saja ke proyeknya. Pertama-tama kita buka VS Code-nya ya. Saya menggunakan editornya yaitu VS Code. Di sini kita buka view, lalu command palette, dan kita pilih new application project gitu ya. Nah, nanti tinggal kita ikuti di petunjuk tutorialnya yang ada dibagikan di kampus itu. Kita masuk ke new application project, lalu filenya disimpan di proyek TWS dengan nama Vigenesia. Oke. Nah, nanti dia udah otomatis membuat sendiri itu di situ. Nah, lalu untuk emulatornya saya menggunakan GitHub. Ya, mungkin ada teman-teman lain yang menggunakan Flutter, tapi kalau di kelompok kita untuk emulatornya menggunakan GitHub ya, Gitbus. Jadi Gitbus itu adalah aplikasi untuk Microsoft Windows ya. Dia menyediakan emulasi tiruan gitu untuk Git command line. Lalu Git untuk Windows dia memiliki emulasi bus digunakan untuk menjalankan Git dari command line atau dari baris perintah. Kalau di kemarin semester sebelumnya kita diajarkannya menggunakan Android system ya, jadi menggunakan Flutter. Kekurangannya mungkin untuk komputer-komputer yang tidak memenuhi syarat itu jalannya berat sekali, jadi runningnya berat. Beda dengan Gitbus ini, dia jauh lebih ringan. Oke, di main.dart kita ketikkan perintah import package flutter material dan lalu import screen locking dart, dan ini voidnya main run application. Ini di sini tidak saya ketikkan codingannya ya, karena ini program ini sudah kita buat, jadi kita tinggal mempresentasikan apa yang telah kita coding tersebut. Nah, di main.dart ini kita akan mengimport screen lalu login dart. Nah, kita bikin login, file login di dalam folder screen ya, itu di dalam lib gitu. Nah, di sini import package footer material dart, kelasnya login extend stateful widget. Oke, di sini ini codingannya ada seperti ini. Oke, nah lalu kalau mau menjalankan sedikit berbeda ya dengan menggunakan Flutter. Kalau di Flutter kita tinggal klik run and debug. Nah, kalau menggunakan Gitbus kita masuk ke terminal, lalu di bagian di sini terminal dipilih Gitbus ya. Lalu nanti udah ada perintah dia. Di sini kita ketikkan, tinggal kita ketik R. Ini saya sudah jalankan berapa kali ya. Kita ketik R, itu dia nanti otomatis running. Nah, di Gitbus untuk menjalankannya itu akan muncul seperti ini. Ini desktop siapa yang digunakan, nama desktopnya ini, karena ini desktop saya, maka dia akan muncul seperti ini. Akan desktop K85 MinWay 64. Nah, kita ketikkan Flutter create Vigenesia, lalu enter. Nah, nanti akan running. Agak lama ya, kita tunggu ya. Oke, nah kalau saja seperti ini maka otomatis akan running. Nah, di sini kita ketikkan Vigenesia run. Di sini kayak ini udah saya run beberapa kali ya. Tuh, ini teman-teman bisa lihat performanya. Nah, hasil dari ketikan codingan ini nanti akan muncul berupa login. Oke, di sini saya akan jelaskan codingannya satu-satu. Di sini kelasnya adalah login state karena kita akan membuat login. Nah, kita akan membuat sebuah widget gitu ya. Nah, di sini kita bikin
child safe area ini untuk tampilannya ya, kita bikin kotak dalam suatu kontainer ini, lalu ukurannya center, column, terus main alignment, ini tulisan-tulisannya ya, children tag. Nah ini nanti yang akan keluar di boxnya adalah login area. Oke, seperti ini ya. Lalu kita ketik di sini, dipilih di terminal, lalu kita ketik R, dia akan run, maka otomatis hasilnya akan seperti ini, login area. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh uh, teman kami yang lain dari kelompok ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiandi Saputra. Saya akan melanjutkan demo presentasi dari sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya satu kelompok. Pada penjelasan sebelumnya yang dilakukan oleh teman saya berakhir pada login area ini. Ya, bisa dilihat ini login areanya. Nah, setelah kita sampai sini, kita akan membuat yang namanya size box ini, atau bisa dibilang text box ya. Ini akan kita buat untuk memasukkan email dan passwordnya. Yang pertama ini kita buat size box, ketik size box ini, lalu center, tidak lupa dengan mengukur height-nya ya 20. Lalu di sini masukkan form builder text field-nya namanya email. Lalu di sini kita buat controllernya dan control email. Untuk mengkonfigurasi controller kita membuat variable controller dulu di atasnya, text editing controller, email controller, ini dia. Selanjutnya ini ada dekorasinya, input, content padding, image, lalu label textnya email ya. Setelah kita selesai membuat text box emailnya, kita akan membuat untuk text box passwordnya. Codingannya hampir sama dengan email sebelumnya, menggunakan size box, ukuran height-nya 20, lalu form builder text fieldnya dengan password controllernya password controller yang kita buatkan variabelnya di atas tadi ya, bersama dengan control email ini dia. Oke, setelah kita membuat text box email dan controller, di sini kita membuat box lagi, bersihkan text span dengan teksnya. Kamu belum punya akun, jadi apabila nanti belum punya akun, di sini bisa klik daftar. Nah, kita buat text span lagi, daftar ini ya. Daftar ini berupa link, jadi apabila ditekan nanti akan masuk ke form registrasi. Oke, kita akan membuat navigator registrasinya dulu ya, dengan membuat file baru. Ini dia file register .dat. Oke, di sini kita masukkan import package-nya, lalu kita masukkan codingannya sesuai dengan arahan yang sudah ada di tutorial Veganisia. Oke, lalu setelah semuanya dimasukkan codingannya, nanti hasilnya akan seperti ini. Ada text boxnya dua nih, email dan password, lalu ada klik daftar ini apabila belum punya akun ya. Apabila kita klik daftar, nah, kita akan dialihkan ke form registernya tadi.
selanjutnya kita akan membuat button sign in. Jadi apabila kita sudah masukkan email dan password, kita bisa langsung sign in saja. Kita masuk aja ke bagian login Dart ini. Di sini kita akan membuat size box ini lagi. Tak lupa menggunakan navigator. Dan ini dia elemen yang penting, elevated button ini berfungsi untuk memberikan button pada tampilannya ya, dengan nama sign in ini ya, teksnya dimasukkan sign in ini. Kita akan membuat navigatornya yaitu login untuk sign in nya ya. Kita membuat file baru lagi dengan nama main screen.dat ini. Nah, di sini sama seperti register tadi ya, memasukkan import package yang diperlukan, lalu masukkan sintaks atau coding yang sudah ada di tutorial Veganisia. Kita masukkan codingannya semua. Nah, di sini teksnya main ya, semuanya text stylenya, font weight nya. Dan apabila kita sudah membuat main screen ini sebagai navigator dari button sign in tadi, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada tampilan sign in button berwarna biru ini ya. Jadi apabila sudah memasukkan email dan password, usernya bisa langsung klik sign in. Nah, dan akan langsung masuk ke tampilan mainnya. Oke. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.